Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mengenal keragaman budaya sangatlah menyenangkan, terutama dongeng. Pada kali ini, saya Alfafa Salsabila Irawan akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Diambil dari buku cerita kisah legenda Timun Mas, cerita rakyat Jawa Tengah, karangan Maulana Ar-Rasyid. Kita taruh dulu ya bukunya. Simak baik-baik. Di sebuah desa tinggallah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara, tidak memiliki seorang suami dan anak. Ia selalu berdoa agar dikaruniai seorang anak yang bisa menemaninya di hari tua. Setiap harinya Mbok Rondo selalu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai seorang anak, pasti anakku akan membantuku bekerja. Suatu hari, Mbok Rondo bertemu dengan makhluk raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuhnya setinggi pohon, kulitnya gelap penuh bulu kasar, kukunya panjang dan sepasang taring tajam. Bum, 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 membuat Mbok Rondo gemetar ketakutan. Lalu raksasa itu berkata dengan suara besar, "Hei Mbok Rondo, kamu menginginkan seorang anak? Aku bisa mengabulkan keinginanmu," teriak raksasa. "Benarkah kamu bisa memberiku seorang anak?" Lalu raksasa itu memberinya beberapa biji tanaman, lalu berkata, "Tanamlah biji ini dan rawat dengan baik, maka kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi ingat, kau jangan menikmatinya sendiri. Kau harus membaginya denganku sebagai tanda terima kasih." Mbok Rondo hanya mengangguk. Akhirnya Mbok Rondo pulang ke rumahnya, lalu menanam benih tersebut. Dengan ajaib, keesokannya benih itu tumbuh menjadi tanaman mentimun, buah besar-besar berwarna emas. Karena penasaran, ia memetik sebuah mentimun yang paling besar itu. Setelah dibelah, Mbok Rondo terkejut karena di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat senang dan tidak percaya bahwa ia memiliki seorang anak yang cantik. Karena ia lahir dari buah mentimun emas, maka ia namai Timun Mas. Lalu Mbok Rondo menggendongnya sambil bernyanyi, "Duh anakku sing ayu dewe, isih cilik tak lela-lela, yen wis gedhe jolali wong tua." Esoknya Mbok Rondo bertemu kembali dengan raksasa itu lalu berkata, "Kau sudah memperoleh apa yang kau inginkan. Sesuai janjimu, kau harus membaginya denganku." Mbok Rondo bingung lalu berkata, "Bagaimana mungkin bayi perempuan dapat dibagi?" "Tidak perlu bingung perempuan tua. Kau boleh memilikinya hingga usia 17 tahun. Setelah itu dia akan kujadikan santapan." "Wahahaha," ucap raksasa. "Baiklah, aku akan merawat dan menganggapnya sebagai anakku sendiri hingga usia 17 tahun, ucap Mbok Rondo. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita serta baik hati.
Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi, serta rambut hitam berkilau. Ia selalu membantu ibunya. Ia selalu menemani ibunya mencari kayu bakar di hutan, sehingga membuat Mbok Rondo takut kehilangannya. Ia tak rela anaknya dijadikan santapan si raksasa. Beberapa tahun kemudian, Timun Mas sudah berusia 17 tahun dan sudah waktunya untuk raksasa mengambilnya. Karena tidak mau kehilangan, Mbok Rondo pun menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terdengar dentuman keras dari kaki si raksasa. Bum! 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 Sehingga membuat Mbok Rondo gemetar ketakutan. Hai perempuan tua, kamu sudah memperoleh apa yang kau inginkan. Sesuai janjimu, kau harus membaginya denganku. Ia sedang mandi di kali, Tuan Raksasa. Badannya bau, pasti kau tidak suka memakannya. Jelas Mbok Rondo. Baiklah, aku akan datang seminggu lagi dan pastikan bahwa ia sudah siap untuk kubawa ke hutan. Wahahaha, ucap raksasa. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Mbok Rondo. Mbok Rondo tak rela bahwa anaknya akan dijadikan santapan si raksasa kejam itu. Melihat hal itu, Timun Mas berkata, Mbok, jangan bersedih. Biarkanlah Timun menjadi santapan raksasa itu, Mbok. Tidak nak, Mbok tidak akan merelakanmu menjadi santapan si raksasa kejam itu. Mbok akan melakukan segala cara untuk menyelamatkanmu. Lalu Mbok Rondo pergi ke gunung untuk menemui kakek sakti. Ia diberi benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Seminggu kemudian raksasa itu datang dengan penuh emosi. Kakinya dihentak-hentakkan ke tanah sehingga bergetar. Cepat serahkan anakmu itu, atau kuhancurkan rumah beserta dirimu juga. Aku sudah lapar. Wah! Teriak raksasa. Maaf Tuan Raksasa, Timun Mas sudah pergi ke hutan. Kembalilah ke tempat tinggalmu. Timun Mas sudah berada di sana, ucap Mbok berbohong. Timun Mas keluar rumah lewat pintu belakang. Ia membawa semua yang diberikan kakek sakti itu. Raksasa itu melihat Timun Mas ketika akan kembali ke hutan, lalu mengejarnya. Walaupun panik, Timun Mas masih ingat perintah ibunya untuk melempar benih mentimun yang langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Sehingga raksasa yang kelaparan itu memakan timun-timun itu hingga perutnya kekenyangan dan kembali mengejar Timun Mas dengan jalan yang lambat. Timun Mas melempar sebuah duri ketika raksasa mulai dekat, lalu berubah menjadi hutan bambu yang semakin memperlambat jalan si raksasa karena terluka tertusuk bambu. Tetapi raksasa masih bisa mengejarnya. Timun Mas kali ini melempar sebutir garam lalu berubah menjadi lautan luas, membuat raksasa harus berenang untuk mengejarnya. Raksasa masih berhasil dan terus mengejar Timun Mas walau sudah kelelahan. Yang terakhir, Timun Mas melempar sepotong terasi, lalu berubah menjadi lumpur hisap yang berhasil menghisap si raksasa hingga tewas karena terhisap lumpur. Cerita pun berakhir. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah niat jahat seperti yang dilakukan raksasa bisa mendatangkan celaka. Anak-anak juga melihat bahwa usaha, kerja keras, dan rasa percaya diri bisa menghadapi segala rintangan. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.